Amin. Tidak kekurangan apapun. Amin. Baiklah, pada hari ini untuk pertemuan komunitas belajar pada hari ini, sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan komunitas belajar ya yang rutin kita laksanakan setiap hari Sabtu. Tetapi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya ya, yang tidak memiliki jam saya undang untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan tema diseminasi pengibasan modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini untuk budaya positif sekolah ya. Sebelum kita mulai memasuki materi, untuk dimaklumi oleh teman-teman, jadi budaya positif di sini adalah materi saya ya, materi yang saya terima di dalam CGP ya, khususnya di modul 1.4 ya, yang membahas tentang budaya positif. Dan CGP tersebut pengibasannya kepada Bapak Ibu Guru ya, supaya kita bisa berbagi praktik baik. Oke. Hanya 5 menit. Wow. Iya. Budaya positif di sini yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya, yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Jadi budaya positif ini mengikuti dengan apa yang ada di P5 ya, di sana dalam P5 itu dibahas tentang penuh hormat dan bertanggung jawab ya, ada di masing-masing elemen di dalam P5 ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali elemen-elemen yang ada di dalam P5. Yang pertama, yang profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru bisa hafal juga ya, supaya kita bisa terapkan juga kepada peserta didik kita ya. Coba yang pertama, mari kita ingat-ingat kembali. Yang pertama di dalam profil pelajar Pancasila apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Jadi ada 6 ya, mudah-mudahan pada ayat bisa hafal ya. Jadi budaya positif di sini sudah dimasuki oleh beberapa elemen dari profil pelajar Pancasila itu ya, yang bisa kita terapkan nantinya kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada istilahnya dengan perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma di sini adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif ya. Jadi lingkungan yang positif, budaya yang positif. Nah, lingkungan yang positif di sini adalah hal yang paling kita butuhkan ya, baik guru maupun peserta didik. Nah, yang kedua di sana kita harus menyediakan rasa aman ya, di dalam lingkungan yang positif pasti ada rasa amannya dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah perubahan dari paradigma tersebut. Nah, di sini lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol ya.
dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid ya. Jadi kita selaku guru di sini adalah orang tuanya ya. Jadi kitalah yang harus bisa mengontrol anak-anak murid kita dan menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman ya, supaya murid-murid kita merasa nyaman di sekolah, merasa aman ya, merasa bagaimana orang tua memperlakukan anaknya sendiri ya. Itulah ada yang disebut dengan perubahan paradigma. Kita lanjut. Aduh, kok lain. Nah, di sini mungkin saya butuh di sini bantuan dua rekan guru. Ya, mungkin bisa Pak Dayat berdiri sebentar dengan Ibu Sus. Minta tolong. Ya, jadi di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, nah nanti ada rekan guru yang satu mengepal tangannya dan ada yang satu bertugas merayu-rayu atau mengancam atau apa namanya ya, supaya rekan guru yang mengepal tangannya ini mau membuka tangannya ya. Tetapi itu nanti terserah yang mengepal ya, mau dibuka atau tetap dipertahankan ya. Oke, kita coba kepada Pak Dayat dan Bu Sus, mungkin bisa maju ke depan ya. Silahkan Pak Dayat. Ayo silahkan Pak Dayat dan Bu Sus. Nah, ayo maju dulu sebentar, kita coba ya. Kita coba permainan cobalah buka ya. Maklum ya, di ruang guru sempit jadi tidak bisa berdiri, kita berdesak-desakan. Ya. Hadap kamera dong. Nih, ini no. Bahaya permainan itu. Nah, siapa nih yang mau menutup atau yang membuka? Satu orang nih yang bagian tugasnya menutup menggenggam. Siapa? Bu Sus. Oke, si Sus. Nah, si Sus mengepal tangannya di sini. Sesuai dengan instruksi di sini, tugas rekan Anda B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, ceritanya kalau merayu-rayu atau mengancam supaya si Sus ini mau membuka tangannya, mau memperlihatkan apa yang di dalam genggamannya. Nah, si Sus ini memiliki hak untuk mempertahankan apakah mau memberikannya atau tidak. Nah, ayo kita coba bagaimana kira-kira caranya. Bagaimana kira-kira caranya? Ya Belena nutup. Ya sudah, kau yang merayu dia. Ya. Bisa dirayu atau diancam. Bisa dirayu atau diancam. Maksudnya. Yang penting gimana caranya dia. Pak Dayat, apa isi tanganmu? Coba buka. Kau mempertahankan apa yang terus apa misal kau mengiming-imingi dia apa? Buka saja, nanti aku kasih rokok. Belum mau. Ya udah, aku kasih duit kalau gitu. Berapa? Kasih uang yang banyak sekali. Berapa? 200.000. Oke. Harga ada yang cuma 200.000. Iya, ternyata murah sekali ya. Nah, di sini pertanyaannya belum nih. Ada dua pertanyaan di sini. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Dan tadi sudah dibuka ya. Nah, pertanyaannya mengapa atau apa alasannya teman Anda ini membuka kepala tangannya? Ada uang. Karena dikasih uang. Ya, jadi karena sudah diiming-imingi dengan uang ya alasannya. Nah, di sini di pertanyaan nomor 2, apakah Anda menutup kepala tangan? Ini tidak ya. Kenapa tidak menutup? Kenapa tidak dipertahankan? Karena sudah dikasih uang. Iya, jadi karena sudah diupah ya, jadi labil sekali. Oke, yang terakhir dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali ini? Uang. Nih, siapa yang memegang kendali atas semuanya? Uang. Kau.
uang. Ya, jadi jawabannya tadi uang ya. Siapa yang memegang kendali uang, dan saya menyalahkan atas jawaban tersebut. Ya, mari kita lihat di slide berikut. Nah, jawabannya ini ya, kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita ya. Jadi kita yang bertanggung jawab. Kita yang memiliki hak apakah kita mau membuka atau tetap mengepalnya ya. Nah, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini ya. Jadi segala sesuatu itu kitalah pemegang kontrol atas diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini, di dalam guru penggerak kemarin yang saya garis bawahi adalah guru harus menghamba kepada murid. Kok berlebihan sekali saya mendengar menghamba ya, berarti terlalu kita yang di bawah mereka, seperti itu yang saya dengar ya. Jadi seharusnya menuntun saja, jangan menghamba ya. Jadi di sana berlebihan sekali saya kira, tetapi kita tidak bisa salahkan, mungkin ada dasar sehingga liriknya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat zaman dan kodrat apa? Kodrat alam. Nah, jadi kodrat zaman dan kodrat alam itu harus sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak ini. Nah, sekarang kita hidup di zaman IT ya. Dulu kita hidupnya di zaman Ambon mungkin ya, belum ada apa-apa, belum ada laptop yang secanggih sekarang. Kita masih hidup di zaman Pentium namanya ya, kalau komputer. Zaman bahula ya. Jadi tidak bisa kita membawa zaman bahula itu ke zaman IT yang sekarang ya. Otomatis anak-anak ini akan merasa bosan dengan sendirinya ya. Jadi kitalah yang mengikuti zaman mereka. Kita yang harus tergerus dan membiasakan diri mengikuti zaman IT yang sekarang ya. Jadi kalau kita tidak mau merubah diri kita juga untuk mengikuti zaman, otomatis kita akan ketinggalan zaman juga ya. Nah, di sini oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak-anak ya. Jadi dalam hal ini guru tugasnya kita menuntun ya, tidak bisa memaksa, tapi kita tuntun anak-anak kita supaya tahu batasan-batasan mana sampai mana yang mereka harus kerjakan ya. Nah, di slide berikutnya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi kontrol ya. Guru mengontrol murid ya, memang sudah normal itu ya, guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga tidak luput dari tugas kita ya sebagai guru, membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal, kita sebagai guru melihat peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan ya, kita tidak bisa membuat mereka merasa bersalah terus ya. Memang itu tugas kita, membuat mereka bersalah supaya bisa merubah pola pikir mereka untuk berhenti melakukan kesalahan tersebut ya. Tetapi kita tidak boleh membuat anak-anak ini terlalu tenggelam dalam perasaannya yang merasa bersalah ya. Jadi kita pun sebagai guru harus mengetahui batas wajar kita sebagai guru. Yang kontrol kita harus kita batasi juga ya kepada peserta didik kita. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
Ya, jadi kita memiliki hak juga untuk memaksa anak-anak ini, misal di dalam pembelajaran. Kalau kita tidak paksa biasanya ya, mereka semau-maunya. Nah, paksaan yang dimaksud di sini ini adalah peraturan ya, peraturan tersebut. Bagaimana cara kita memaksa untuk membiasakan anak-anak ini mengikuti dan mentaati aturan-aturan tersebut. Mungkin bisa dilihatkan saya apakah videonya sudah aktif atau belum nih. Kita cuap-cuap terus dari tadi, mungkin bisa dilirik sebentar khusus. Sudah ya, sudah jalan ya. Oh ya, aman. Ya, itu sudah berapa menit khusus? Sudah 15 menit. Oke. Nah, di sini ada namanya perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Di dalam stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Stimulus itu. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi di dalam stimulus itu seolah-olah keinginan kita ya, tetapi di dalam teori kontrol tersebut kita disuruh mengontrol bagaimana keinginan kita itu agar terwujud ya, agar bisa menyamai keinginan orang lain ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu termasuk egois ya, karena kita seolah-olah memaksa orang untuk berpikiran yang sama dengan kita. Nah, kontrolnya bagaimana? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi kita yang harus memahami mereka. Jadi bukan kita yang memaksa mereka untuk mengikuti cara pandang kita. Yang kedua di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini suatu kesalahan. Ada peserta didik kita yang berperilaku buruk dan kita salah-salahkan terus. Nah, itu kesalahan ya. Jadi stimulus responnya itu adalah kesalahan ya. Nah, bagaimana cara teori kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi kita ibaratkan al-hawarizmi di sini ya. Al-hawarizmi ini berperilaku buruk, sering berperilaku buruk di kelas. Jadi tidak bisa kita salahkan begitu saja ya. Harus kita imbangi dengan perasaan. Apakah perilaku yang dilakukan oleh al-hawarizmi ini memiliki tujuan baik atau tujuan buruk? Ya, itu yang harus kita gali dulu dari peserta didik kita ya, supaya kita tidak cepat-cepat menyalahkan mereka ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sementara tadi di slide yang warna merah, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita ya. Nah, kita lihat teori kontrolnya di sini. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang diinginkan orang lain, itu seolah-olah kita memunafikkan diri ya. Jadi yang sebenarnya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya ya kita kalau membujuk seperti tadi ya, seperti pemaksaan tadi untuk membuka kepalan tangan ya. Pemaksaan bisa terjadi saat bujukan yang gagal ya. Biasanya kita memaksa ketika kita buntu ya, ketika kita sudah tidak tahu apa lagi yang harus kita bicarakan, apalagi yang harus kita lakukan ya, sehingga ujung-ujungnya kita memaksa. Teori kontrolnya bagaimana? Nah, teori kontrolnya di sini berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita harus bisa memiliki inovasi-inovasi baru ya. Jangan kita sampai memaksa kehendak orang lain. Yang terakhir di sini, model berpikir menang atau kalah. Ya, model berpikir menang-menang. Nah, jangan kita berpikir menang atau kalah ya. Kita harus berpikir kita harus menang ya. Kalau kita bilang, kalah-kalah beda dengan ngombe-ngombe. Nah, seolah-olah itu kita mendoakan diri kita sendiri ya. Jadi perkataan adalah doa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha menang ya, menguat-nguatkan diri ya. Sok-sok memotivasi diri ya. Kita harus menang ya. Jangan kita bilang, aduh, kalah-kalah beda, masih ada si bagusan. Nah, itu sudah
kita mendoakan yang tidak baik-baik untuk diri kita ya. Jadi teori kontrol di sini sangat bagus ya untuk bisa mengimbangi ego kita. Apa makna disiplin di sini? Nah, kita masuk ke disiplin ya, disiplin yang paling penting di dalam hidup ya. Nah, di sini makna disiplin berasal dari bahasa lain yang artinya belajar ya. Disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, coba saya tanya, setiap pagi apakah kita berangkat ke sekolah itu sesuai kita mengikuti aturan atau kemauan diri kita sendiri? Bagaimana? Kemauan diri enggak, sebenarnya ada Sebenarnya adalah kita mengikuti aturannya, tetapi di dalam memanajemen waktu itu adalah dari kontrol kita sendiri ya. Aturan itu tetap ada ya, tetapi di dalam aturan itu kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa melaksanakan aturan tersebut ya. Jadi disiplin itu berkaitan dengan hidup ya, dengan kontrol kita sendiri ya. Bagaimanapun orang memaksa kita untuk berdisiplin, kalau bukan dari kita sendiri tidak akan bisa ya. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Disiplin adalah di sini kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, jadi diri sendiri kita yang memerintah diri kita apakah harus disiplin atau tidak ya, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain ya. Jadi kalau kita masih diperintah-perintah, masih merasa terpaksa melakukan aturan tersebut, itu bukan namanya disiplin ya, tapi paksaan. Tetapi disiplin itu datangnya dari diri kita sendiri ya, kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Berikutnya teori motivasi manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi. Nah, ini motivasi eksternal ya, motivasi yang datangnya dari luar ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya. Jadi banyak sekali di sini motivasi eksternal yang bisa kita ambil dari peraturan-peraturan yang sudah ada, dan motivasi internalnya di sini tujuannya untuk mendisiplinkan diri kita sendiri ya, disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ya. Jadi kita memiliki tujuan dari disiplin tersebut ya. Jadi itu adalah masuknya di motivasi internal ya. Kalau eksternal itu biasanya kita takut kena hukuman atau ketidaknyamanan ya, kita takut dibicarakan sama teman ya. Nah, itu membuat motivasi kita terkadang ya, dibicarakan sama teman, males misal. Nah, itu yang membuat kita berarti saya harus rajin supaya tidak dibicarakan oleh teman lagi ya. Jadi itu masuknya nanti di motivasi eksternal. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Kita manusia pada ayat ya. Nah, di sini kita butuh cinta kasih atau diterima ya. Cinta itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, yang kedua di sini ada penguasaan. Ya, wajib kita memiliki rasa ingin berkuasa ya. Nah, pasti ada di dalam diri kita penguasaan. Nah, tapi penguasaannya di sini ada penguasaan diri, ada penguasaan yang lain-lain juga. Ya, banyak sekali untuk penguasaan. Di sini ada kesenangan ya. Kita tidak mau sedih ya, pasti wajib kita mau senang-senang saja. Dan yang terakhir kebebasan. Ya, jadi kebebasan di dalam melakukan apapun itu ya, kebebasan kita untuk mengikuti perkembangan zaman ya, sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, kurikulum merdeka. Jadi kebebasan itu sudah dimerdekakan di dalam belajar dan mengajar ya, merdeka belajar dan merdeka mengajar.
Di dalam kurikulum sudah menganut semua kebutuhan dasar manusia ini ya. Realitasnya kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Jadi kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Agus. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan si Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Agus ini jadi ketua gengnya ya. Kalau kita ibaratkan si Agus di sini siapa kira-kira? Anak murid kita, si Al-Hawarizmi ya. Dan Nuwairi ya, yang sering memaksa teman-temannya untuk diberikan bekal yang dibawa ya. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, kita ibaratkan diri kita menjadi Ibu Ani nih. Kita menerima aduan dari peserta didik kita kalau si Agus ini seringkali dikeluhkan palak namanya ya, kalau meminta secara paksa itu malak. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi kelakuan si Agus tersebut? Coba Ibu Martin, ceritanya dari Ibu Ani. Ayo Boris, bagaimana cara kita menyikapi kelakuannya si Agus tersebut? Nah, pas ya, kita tanya dulu si Agus ini, kenapa dia melakukan hal seperti itu dan berulang-ulang kali ya. Jadi tidak bisa kita langsung menyalahkan anak tersebut ya dengan kita melihat perilaku buruknya ya. Jadi kita harus memiliki teori kontrol juga ya. Kita harus menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, coba kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi sama Agus ya. Jadi di sini apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya di sana adalah untuk bertahan hidup ya. Nah, untuk bertahan hidup ini pun juga kebutuhan manusia ya, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi si Agus ini memanfaatkan kekuasaannya mungkin di dalam kelas yang selaku yang paling besar, jadi dia memalak teman-temannya ya. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah jadi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia sering mencari perhatian, berarti si Agus kalau dia menjawab ingin diperhatikan sama temannya, dia caper. Yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, di sini dia penguasaan ya, pengakuan atas kemampuannya. Dia butuh penguasaan, butuh apa ya? Dia seolah-olah berkuasa di dalam kelas tersebut ya, sehingga si Agus melakukan hal tersebut. Nah, apabila Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan ya, ada 5 ya. Jadi kita gali dulu apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh Agus tersebut ya, supaya kita bisa mencari langkah apa yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan si Agus ini ya tanpa kita cari tahu dulu apa tujuannya dan alasan dia melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya di sini posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama ada posisi kontrol kita sebagai penghukum ya. Nah, ini memang seringkali kita gunakan dan miliki ya.
Yang paling dominan di sini kita sebagai penghukum kayaknya. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kita seolah-olah membuat anak ini merasa bersalah ya. Dan yang ketiga, kita adalah sebagai teman dari peserta didik kita ya. Jadi bagus sekali menjadi teman ini, posisi kontrol kita menjadi teman ini ya. Jadi dengan begitu kita bisa menggali apa yang memang anak-anak ini butuhkan atau hadapi atau masalah yang sedang didera oleh anak tersebut ya. Pemantau ya. Di sini ada kontrol kita sebagai pemantau juga ya. Jadi kita pantau anak-anak ini, kemudian kita ceritakan apa yang memang dikeluhkan oleh anak ini ya. Dan yang terakhir sebagai manajer. Manajer itu yang mengatur ya. Kita selaku manajer di sini, peran kontrol sebagai guru ya. Nah, coba kita lihat di sini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing posisi kontrol tersebut. Posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah di sini posisinya identitas yang gagal ya. Gagal di sini ya. Nah, di sini guru berbuat, kalau kita sebagai penghukum nih, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir anak-anak ya. Itu sebagai penghukum. Dan yang pembuat merasa bersalah, kita sering berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa melihat kamu begini ya. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang mencerminkan kontrol kita sebagai murid ya, entah itu di dalam penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajer ya. Jadi di dalam hal ini ada 3 posisi kontrol yang memang baik dan membuat anak menjadi sukses. Di sini adalah menjadi teman, pemantau dan manajer. Di dalam penghukum dan pembuat merasa bersalah ini nanti anak-anak mungkin memiliki kesan-kesan negatif terhadap kita ya. Contohnya di sini merasa rendah diri ya. Anak-anak merasa direndahkan nanti kalau kita salahkan terus-menerus ya. Nah, kalau kita hukum terus, murid meletakkan guru di luar dunia tidak berkualitas. Ya, kita dianggap tidak berkualitas nanti kalau kita sering menghukum anak-anak ya, apalagi sering menyalahkan anak tersebut ya. Jadi kita sebagai guru terkesan negatif. Nah, dan apa efeknya kepada kita? Anak-anak jadi memberontak ya. Jadi menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Kalau kalau kontrol peran kita sebagai guru ini di penghukum dan pembuat merasa bersalah ya. Jadi tidak disarankan untuk tetap melakukan kontrol kita sebagai penghukum dan merasa bersalah ya. Alangkah baiknya kita menjadi teman, pemantau dan manajer dari anak-anak peserta didik kita tersebut ya. Jadi kesan yang kita terima sebagai guru itu yang lain nanti ya, kalau kita terlalu sering menghukum anak-anak ya, apalagi selalu menyalahkan mereka, selalu bersuuzon kepada mereka ya. Jadi alangkah baiknya kita berperan sebagai temannya. Mungkin ada alasan-alasan mereka untuk melakukan aksi-aksi tersebut ya, sehingga membuat teman-temannya merasa tidak nyaman di sekolah. Nah, coba kita lihat pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah contoh kalimat dari guru ya, yang membuat muridnya merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu salah? Kenapa kamu beginikan temanmu? Nah, itu adalah kita tanpa disadari kita membuat anak-anak merasa bersalah dengan kata-kata kita yang seperti itu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kita menyalahkan langsung ya. Kita adalah perannya sebagai penghukum di sana ya. Jadi beberapa kalimat-kalimat yang memang mencerminkan peran kita sebagai guru di sana. Apa yang sering kita ucapkan, itulah peran kontrol yang sedang kita laksanakan pada saat itu ya. Nah, kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, atau mungkin
kamu punya apa yang mau diceritakan. Nah, peran kita sebagai guru untuk membuat anak ini merasa nyaman ya. Kita membuat diri kita seolah-olah temannya ya, teman sejawatnya, supaya mereka lebih terbuka lagi untuk mau bercerita kepada kita ya. Nah, kita lihat di pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau ya. Kita memantau apa yang diinginkan oleh anak-anak ini ya. Jadi kita seolah-olah membuat anak-anak ini merasa nyaman dengan apa yang kita berikan ya. Nah, sebagai manajer di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kita memberikan beberapa hak untuk anak ini ya, untuk bisa mengambil keputusan atas apa yang sudah dilakukannya ya. Jadi kita membebaskan mereka. Coba ibu guru tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Nah, itu adalah kita memanajer. Kita manajer itu ya? Kita seolah-olah mengelola emosi anak ini juga supaya tidak merasa bersalah terus ya, supaya mereka merasa lebih dihargai ya. Nah, kalau kamu selalu yang paling terakhir, kamu paling tidak disiplin, silakan push up 1000 kali ya. Nah, itu adalah posisi peran guru sebagai penghukum ya. Jadi untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah ini di sini sudah dikasih tanda motivasinya di sini gagal ya. Tidak ada motivasi yang bisa diterima kalau kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah kepada anak-anak. Jadi anak-anak melihat kita sebagai guru yang negatif ya. Guru yang selalu menyalah-nyalahkan, selalu mencari-cari kesalahan murid ya. Sehingga apa yang kita terima? Sehingga kita menerima pemberontakan dari anak-anak ini ya. Anak-anak sering berbohong supaya mereka tidak dihukum. Nah, anak-anak merasa direndahkan terus ya. Jadi tidak ada motivasi yang terkandung di dalam peran tersebut ya. Jadi sebisa mungkin peran guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini kita hindari ya. Kita hindari dari sekarang. Nah, yang harus kita lebih tekankan sekarang, kita harus bisa menjadi teman kepada peserta didik kita. Kita harus bisa menjadi pemantau. Kita harus bisa menjadi manajer atau yang bisa mengelola emosi dari peserta didik kita ya, supaya apa yang diamanatkan di dalam Ki Hajar Dewantara tersebut sampai kepada anak-anak ya, sampai kepada menuntun anak-anak sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Selanjutnya ini sudah. Nah, sebelum kita membuat apa-apa, kita harus membuat keyakinan kelas dulu ya. Ini adalah beberapa teknik yang bisa kita terapkan ya, supaya tidak ada hukuman-hukuman di kelas ya. Di sini ada namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa saya simpulkan adalah seperti kesepakatan bersama ya. Jadi kita tanya dulu, kita survei dulu anak-anak ini apa yang dimau, apa yang membuat mereka nyaman dan aman di kelas ya. Jadi nanti lewat survei tersebut kita bisa mengumpulkan jawaban-jawaban yang menarik ya, jawaban-jawaban yang bisa membangun peserta didik tersebut ya, supaya bisa menjadi anak yang berhasil nantinya ya lewat keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah terkumpulnya keyakinan kelas tersebut, kita akan tempelkan mereka ya, sama dengan kesepakatan kelas ini ya. Kita akan tempelkan mereka supaya mereka tetap ingat apa yang diyakini oleh mereka ya. Nah, kita lanjut. Masuk Pak Rohim. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini ya bersifat abstrak daripada peraturan. Abstrak itu berarti tidak nyata ya. Jadi keyakinan apa yang kita benar-benar yakininya yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan
pernyataan-pernyataan ya yang universal. Jadi nanti kita bisa mendapatkan beberapa pernyataan dari anak-anak ini apa yang memang mereka inginkan ya. Jadi lewat survei tersebut kita bisa mengetahui apa yang membuat anak-anak ini tertarik dan mau belajar ya di dalam kelasnya ya. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kita ambil saja poin-poinnya ya setelah mengisi survei keyakinan kelas tersebut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Jadi kita harus punya jenjang ya, kita jenjangnya misal berkala. Nah, kita cek dia setiap minggu atau setiap bulan ya, apakah ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut dan keyakinan kelas mana yang memang benar dominan yang dikerjakan oleh peserta didik kita. Nah, coba kita lihat peraturan dengan keyakinan. Nah, di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab ya, berarti dapat poin 1 tanggung jawab ya. Kalau sudah ada tanggung jawab yang ditempel di keyakinan kelas tersebut, berarti kita melihat buku yang berserakan atau pulpen atau sampah, silakan kita kembalikan ke tempatnya ya, atau buang ke tempatnya. Nah di sini dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa di sini? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan ya. Dilarang melakukan kekerasan, di sini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Dan mungkin narkoba ini terlalu berat ya, tidak ada di sini. Jangankan narkoba, rokok saja tidak ada. Ada ya, tapi sedikit. Bergantian atau menunggu giliran. Itu adalah kesabaran ya. Jadi banyak keyakinan kelas yang bisa kita terapkan kepada anak-anak ya, supaya mau bersabar, mau menjaga keamanan kelas juga. Nah, di sini ada beberapa tempelan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang bisa sekarang kita terapkan di kelas ya, supaya lebih bisa mengembangkan budaya positif kepada anak-anak ya, supaya ada yang lebih mengingatkan anak-anak setiap kali masuk ke kelas. Selanjutnya segitiga restitusi ya. Nah, apabila ada anak-anak melanggar kesalahan ya, jadi ada di sini istilahnya tentang segitiga restitusi ya, proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru ya. Nah, yang pertama di sini membantu murid menjadi lebih disiplin, positif serta di sini memulihkan. Ya, mungkin ada yang salah tulis tadi. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri ya, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan ya. Jadi di dalam segitiga restitusi tersebut ini dia. Nah, apabila ada anak kita yang melanggar peraturan ya, jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi ini ya. Yang pertama bagaimana? Kita harus memvalidasi dulu tindakan yang salah ya. Oh bukan, kita harus menstabilkan identitas dulu ya. Kita harus tanya dulu, kita harus tahu siapa yang melakukan kesalahan tersebut ya. Itu yang harus kita tahu dulu. Jadi kita tidak asal copot saja yang sering berbuat salah, itu yang kita salahkan, tapi tidak ya, kita harus menstabilkan identitas ya. Kita harus tahu identitas dari yang pembuat kesalahan tersebut ya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakannya yang salah. Kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh murid tersebut ya. Kita harus validasi kebenarannya ya. Setelah memvalidasi, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan mana yang kamu langgar? Ya, misal mereka ribut di kelas, keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar? Yang
yang sudah kamu buat dan kamu langgar sekarang. Nah, jadi setelah kita menanyakan keyakinan tersebut, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang sudah dilanggar oleh peserta didik tersebut. Jadi peran kita sebagai guru di sana, kita setelah menyalahkan anak ini, kita berikan healing. Apa healing? Pemulihan, ya. Jadi kita jangan asal menyalahkan anak ini saja. Kamu begini. Bagaimana sekarang kamu caramu menebus kesalahanmu? Ya, jadi nanti kita harus tanya dulu keyakinan kelas yang mana yang dilanggar, ya. Setelah mereka merasa bersalah, jadi tugas kita sebagai guru harus bisa menjadi temannya, ya. Buat mereka nyaman, pulihkan kembali emosi mereka yang tadinya memanas, ya. Jangan kita tinggalkan anak ini dalam keadaan emosi yang tidak terkontrol, ya. Tapi kita harus netralkan dulu anak ini melewati segitiga restitusi ini, ya. Yang pertama, identitasnya harus jelas, ya. Apakah benar dia yang melakukan kesalahan tersebut, ya. Terus kita validasi, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Apakah benar atau salah yang sudah kamu lakukan? Ya, jadi kita harus tahu, kita harus validasi kesalahan dari anak tersebut, ya. Jadi setelah kita tahu apa alasan dan tujuan mereka melakukan kesalahan tersebut, jadi kita tanya dia, bagaimana? Apakah ada yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Dan apakah kamu bersedia untuk menebus kesalahan kamu tersebut, ya. Jadi menanyakan keyakinan di sini yang terakhir, ya. Kita harus benar-benar membuat anak ini merasa sadar dengan apa yang sudah dilanggarnya, dengan apa yang sudah kesalahan-kesalahan yang dikerjakan, ya. Sehingga nanti setelah segitiga restitusi tersebut kita jalankan, kita sebagai guru perannya sebagai teman, ya, sebagai manajer, sebagai satu pemantau, ya. Jadi kita berikan pemulihan kepada anak tersebut. Jangan kita tinggalkan mereka dengan kontrol emosi yang tidak terkontrol, ya. Jadi peran kita jadi guru tersebut sangat penting, ya, untuk mengelola emosi anak tersebut, untuk memberikan pemulihan emosional, ya. Nah, setelah segi tahapannya di sini, yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi apakah kamu tahu itu yang membuat temanmu salah? Nah, apakah kamu tahu itu yang membuat temanmu merasa tersakiti atau apa? Ya, jadi nanti kita bisa memberikan beberapa pemahaman kepada anak-anak ini. Kita jangan terus menyalahkan dengan mencerca anak ini dengan banyak tuduhan-tuduhan, banyak kata-kata yang tidak sepantasnya kita ucapkan sebagai guru, ya. Jadi kita harus menstabilkan dulu apa yang memang kesalahan mereka, ya. Nah, yang kedua ini validasi tindakan masalah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kok bisa, ya? Kamu pun pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Jadi di dalam validasi tindakan yang salah ini, kita setelah tahu apa kesalahannya, jadi kita validasikan dulu dia, kenapa kamu melakukan hal tersebut, apa tujuanmu. Jadi kita harus validasi dulu kesalahan mereka. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati dan kamu ingkari dalam hal ini, ya. Jadi kita harus memberikan kesadaran kepada anak-anak ini. Dan yang terakhir, kita berikan healingnya, ya, pemulihannya. Nah, slide terakhir, ya, perasaan kita saat ini setelah menerima materi, ya, perasaan kita saat ini. Coba saya mau dengar dari Ibu Riz. Saya senang. Saya wow. Senang lagi rasanya. Setelah mengikuti materi, saya jadi paham bahwa semuanya Perasaan saat ini adalah Wow. saya senang, ya. Terus setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa tidak sepenuhnya kita harus menyalahkan siswa. Kita juga harus menggali kenapa itu bisa terjadi, begitu, ya. Seperti yang disampaikan tadi, kita berlaku sebagai teman dan sebagai manajer atau pengontrol, gitu. Target saya selanjutnya adalah bagaimana
bisa menangani anak-anak ini yang bermasalah dengan bertindak sebagai teman dan manajer tadi. Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi terima kasih kepada Ibu Riz yang sudah mengutarakan unek-uneknya pada pagi hari ini. Apa yang kita terima dari materi ini, apa aja yang bisa kita simpulkan. Jadi di sini teori kontrol itu harus bisa benar-benar ada dalam diri kita ya. Kita harus sadari, jangan kita egois ya. Nah, yang kedua di sini cara penyelesaian masalah ya, cara penyelesaian masalah dari anak-anak kita yang bermasalah dengan mengikuti tahapan segitiga restitusi tersebut ya. Dan peran kita sebagai guru harus benar-benar kita pahami dan maknai. Ya, sekian dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar beberapa diseminasi tentang budaya positif di modul 1.4 ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wakakurikulum yang sempat hadir hanya 10 menit saja tadi menemani saya karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkannya, ada rapat dengan Pak Kepala Sekolah. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.